pura-pura menjadi sahabat yang baik jika hatiku hancur setiap kali melihatmu. Maafkan aku, Din. Sepertinya janji kita untuk tidak menjadi asing akan sangat sulit untuk kutepati. Aku berjalan pergi meninggalkan taman itu tanpa menoleh lagi. Aku mendengar dia memanggil namaku, 1 kali, 2 kali, tapi aku terus melangkah. Luka ini tidak berdarah, tapi rasanya jauh lebih perih daripada luka fisik manapun yang pernah kualami. Sore itu, di bawah langit yang perlahan menggelap, aku sadar bahwa persahabatan kami mungkin saja baru saja berakhir, dan aku tidak tahu apakah ada jalan untuk kembali. Hari-hari setelah kejadian di taman itu terasa seperti berjalan di dalam lorong yang gelap dan tak berujung. Sekolah, yang biasanya menjadi tempat paling menyenangkan karena ada dia, kini berubah menjadi tempat yang paling ingin kuhindari. Aku sengaja berangkat lebih pagi, jauh sebelum bus yang biasa Dini tumpangi sampai di halte depan sekolah. Aku tidak siap melihat wajahnya. Aku tidak siap melihat tatapan matanya yang mungkin sekarang penuh dengan rasa kasihan, atau yang lebih buruk rasa benci. Sudah seminggu kami tidak saling bicara. Tidak ada lagi pesan singkat di malam hari hanya untuk menanyakan tugas. Tidak ada lagi perdebatan konyol tentang siapa yang harus membeli minum, dan tidak ada lagi suara tawa renyahnya yang biasanya membangkitkan semangatku. Dunia terasa mendadak bisu. Setiap kali aku melihatnya di lorong, aku langsung membuang muka atau berbelok arah. Aku bisa merasakan matanya menatapku, mencari-cari sisa keberadaanku yang dulu, tapi aku tetap melangkah tanpa menoleh. Ternyata, mengabaikan seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupmu selama 10 tahun adalah bentuk siksaan yang paling kejam. Setiap sudut sekolah seolah berteriak memanggil namanya. Saat aku melewati kantin, aku melihat meja kosong tempat kami biasa duduk. Saat aku melihat lapangan basket, aku teringat bagaimana dia selalu menyemangatiku dari pinggir lapangan sambil membawa botol air mineral. Bayang-bayang itu terus mengejarku, menusuk tepat di ulu hati, membuat setiap napas yang kuambil terasa begitu berat. Sore itu, hujan turun sangat deras. Langit seolah ikut merasakan kesesakan yang kupendam. Aku berdiri di depan lobi sekolah, menatap rintik air yang menghantam bumi dengan keras. Aku lupa membawa payung, dan aku terlalu malas untuk berlari menerobos hujan menuju halte. Saat aku sedang melamun, sebuah sosok muncul di sampingku. Aroma parfum vanila yang sangat kukenal menyeruak masuk, membuat jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Itu Dini. Dia berdiri hanya beberapa jengkal dariku, memegang sebuah payung berwarna biru tua. Payung yang dulu sering kami pakai berdua untuk menembus hujan saat pulang sekolah dasar. Kami berdua terdiam. Hanya ada suara gemuruh hujan dan petir yang bersahutan di kejauhan. Keheningan di antara kami terasa begitu menyesakan, jauh lebih menyakitkan daripada ledakan amarahku di taman waktu itu. "Re, sampai kapan kamu mau seperti ini?" Suaranya terdengar serak, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku tetap menatap lurus ke depan, ke arah tetesan air yang jatuh dari atap. Tanganku mengepal kuat di dalam saku celana. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Din. Kamu tahu persis. Reza, kamu menghindariku seolah-olah aku ini wabah penyakit. Kamu memutus semua akses komunikasi. Apa menurutmu dengan cara ini masalah akan selesai? Apa menurutmu perasaanmu akan hilang begitu saja kalau kita tidak bicara? Dia melangkah 1 langkah lebih dekat. Aku bisa merasakan hawa hangat dari tubuhnya. Aku menoleh perlahan, menatap matanya yang sembab. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, seolah dia juga tidak bisa tidur nyenyak selama seminggu ini. Lalu aku harus bagaimana? Din? Harus tetap berdiri di sampingmu dan berpura-pura baik-baik saja saat kamu mulai mencintai orang lain? Aku tidak sekuat itu. Aku tidak bisa menjadi malaikat yang terus tersenyum saat hatiku sendiri sedang berdarah-darah. Tapi aku butuh kamu, Re. Suaranya pecah, dia mulai terisak. Andre memang baik, tapi dia bukan kamu.
Tidak ada orang yang memahamiku seperti kamu. Aku merasa kehilangan separuh nyawaku sejak kamu pergi. Tolong, jangan buat aku memilih antara sahabatku dan kebahagiaanku yang lain. Perkataannya bagaikan sembilu yang mengiris luka lama. Kamu butuh aku sebagai apa, Din? Sebagai tempat pelarian saat kamu sedih? Atau sebagai ban serep saat duniamu sedang tidak baik-baik saja? Maaf, aku tidak bisa lagi menjadi sahabat yang kamu butuhkan jika itu artinya aku harus membunuh perasaanku setiap hari. Aku melangkah keluar, menerobos hujan deras tanpa memedulikan seragamku yang langsung basah kuyup. Air hujan yang dingin menyentuh kulitku, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku mendengar dia memanggil namaku di tengah deru hujan, namun aku tidak berhenti. Aku terus berlari, membiarkan air hujan menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh juga. Di bawah guyuran hujan itu, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Terkadang, mencintai seseorang berarti kita harus berani kehilangan mereka sepenuhnya. Dan di babak ini, aku memilih untuk hilang, daripada ada tapi hanya dianggap sebagai bayang-bayang yang tak terlihat. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku memutuskan untuk berlari menembus hujan, dan meninggalkan Dini di lobi sekolah yang dingin. Waktu, katanya, adalah obat terbaik untuk segala jenis luka. Namun bagiku, waktu hanyalah sebuah tirai tipis yang menutupi kenyataan bahwa di balik semua kesibukan kerjaku di kota besar ini, nama itu masih tersimpan rapi di sudut hati yang paling gelap. Aku sudah bukan lagi Reza yang memakai seragam putih abu-abu dengan rambut berantakan. Kini, aku memakai kemeja rapi, membawa tas kerja, dan bergelut dengan angka-angka yang membosankan setiap harinya. Aku pikir aku sudah menang. Aku pikir aku sudah berhasil melupakannya. Tapi takdir selalu punya cara yang lucu, atau mungkin kejam, untuk mengingatkan kita pada masa lalu. Sore itu, aku menerima sebuah undangan fisik melalui pos. Sebuah amplop berwarna putih gading dengan tekstur yang mewah dan aroma wangi bunga melati yang samar. Jantungku berdegup kencang bahkan sebelum aku membukanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menarik selembar kartu di dalamnya. Undangan pernikahan, Dinith Andre. Duniaku terasa berhenti berputar selama beberapa detik. Aku duduk perlahan di kursi kerjaku, menatap nama itu berulang kali seolah-olah jika aku menatapnya cukup lama, nama itu akan berubah. 5 tahun tanpa kabar, 5 tahun tanpa satupun sapaan di media sosial, dan sekarang dia muncul kembali hanya untuk memberitahuku bahwa dia telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Dan pelabuhan itu adalah laki-laki yang paling aku takuti dulu, Andre. Malamnya, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku berdiri di balkon apartemenku, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Pikiranku melayang kembali ke masa sekolah, ke janji kelingking, ketawa di kantin, dan ketangisannya di bawah hujan. Apakah selama 5 tahun ini dia pernah memikirkanku? Ataukah aku hanyalah sebuah bab buruk dalam hidupnya yang sudah dia tutup rapat-rapat? Aku memutuskan untuk datang. Bukan karena aku ingin mengacaukan acaranya, tapi karena aku butuh penutupan. Aku butuh melihat dengan mataku sendiri bahwa dia bahagia, agar aku bisa benar-benar merelakannya pergi. Hari pernikahan itu tiba. Gedung resepsi didekorasi dengan sangat indah, penuh dengan bunga-bunga putih yang melambangkan kesucian. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang segelas minuman, merasa seperti orang asing di tengah kerumunan teman-teman lama yang saling bertegur sapa. Mereka semua sudah berubah. Banyak yang sudah menikah, banyak yang membawa anak, dan banyak yang sukses. Namun, saat pintu besar di ujung aula terbuka, semua perhatian tertuju ke satu arah. Dini berjalan masuk, menggandeng lengan Andre. Dia terlihat sangat cantik. Jauh lebih cantik dari apa yang pernah aku bayangkan. Gaun putihnya menyapu lantai, dan senyum itu masih sama. Senyum yang dulu menjadi alasanku untuk semangat berangkat sekolah. Tapi sekarang,
Senyum itu ditujukan untuk pria lain. Aku melihat Andre mengecup keningnya dengan lembut, dan di saat itulah, hatiku benar-benar hancur menjadi kepingan yang paling kecil. Rasa sakitnya ternyata masih sama. Seolah 5 tahun yang kulewati hanyalah kebohongan belaka. Saat acara bersalaman, aku menguatkan hati untuk naik ke pelaminan. Langkahku terasa berat, seolah setiap langkah menyeret beban ribuan ton. Saat giliranku tiba, Dini menoleh. Matanya yang bulat itu membelalak. Dia tampak terkejut melihatku berdiri di depannya. Ada keheningan sejenak di antara kami, di tengah riuh rendah musik pernikahan. "Reza," bisiknya pelan. Ada getaran di suaranya yang tidak bisa dia sembunyikan. "Selamat ya, Din. Kamu terlihat sangat bahagia hari ini," ucapku, mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil meskipun tenggorokanku terasa tersumbat. Dini menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kerinduan, ada rasa bersalah, tapi juga ada kedamaian. Dia menjabat tanganku, dan sentuhan itu, sentuhan yang sudah 5 tahun tidak kurasakan, masih memiliki efek yang sama. Dingin dan hangat di saat yang bersamaan. "Terima kasih sudah datang, Re. Aku sempat mengira kamu tidak akan pernah mau melihatku lagi," ucapnya sambil menahan air mata yang mulai menggenang. Andre menyapaku dengan ramah. Dia sepertinya sudah lupa tentang ketegangan kami dulu. Aku hanya bisa tersenyum kecut dan mengangguk. Aku turun dari pelaminan dengan perasaan yang sangat hampa. Aku berjalan keluar menuju parkiran, membiarkan musik pesta itu memudar di kejauhan. Aku duduk di dalam mobil, menatap gedung itu dari balik jendela yang tertutup. Ternyata, mencintai seseorang terkadang berarti harus menjadi saksi saat dia menemukan kebahagiaannya. Meskipun kebahagiaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Aku menyalakan mesin mobil, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membiarkan diriku menangis sejadi-jadinya. Ini adalah bab terakhir dari masa mudaku, dan aku harus menerimanya. Teman tapi menikah itu benar adanya, tapi bukan aku yang menjadi pasangannya. Malam itu, setelah pesta pernikahan yang megah itu berakhir, kota terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Aku tidak langsung pulang ke apartemenku. Kakiku seolah menuntun diri ini kembali ke gedung sekolah lama kami yang kini sudah gelap dan terkunci rapat. Aku berdiri di depan gerbang besi yang tinggi itu, tempat pertama kali aku mencari sosoknya 10 tahun yang lalu. Di sini, semuanya dimulai. Dan di sini pula, aku ingin semuanya benar-benar berakhir. Saat aku hendak berbalik menuju mobil, sebuah suara memanggil namaku dari kegelapan. Suara yang tidak mungkin salah kupahami, meskipun ribuan tahun berlalu. "Reza, tunggu." Aku mematung. Aku menoleh perlahan dan mendapati Dini sedang berdiri di sana. Masih mengenakan gaun putihnya, namun kini ia memakai jaket tebal di bahunya. Wajahnya sembab, riasannya sedikit luntur karena air mata. Dia sendirian, tanpa Andre. "Kenapa kamu di sini, Din? Bukankah ini malam pertamamu?" Tanyaku dengan suara serak, mencoba menahan gejolak di dadaku. Dini berjalan mendekat, langkahnya gontai. Dia berhenti tepat di depanku, hanya terpisah oleh jarak beberapa jengkal. "Aku melihat mobilmu lewat tadi saat aku hendak pulang ke hotel. Aku tahu kamu pasti kesini. Aku tahu kamu akan mencari tempat ini untuk berpamitan lagi." Dia menarik sebuah amplop kecil dari saku jaketnya. Amplop itu terlihat kusam, kertasnya sudah agak kuning, seolah-olah sudah disimpan sangat lama. "Aku ingin memberikan ini padamu 5 tahun lalu, di bawah hujan itu. Tapi kamu pergi, Re, kamu lari sebelum aku sempat mengatakan apapun." Dengan tangan gemetar, aku menerima amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto lama kami saat wisuda sekolah dasar, dan di baliknya ada tulisan tangan Dini yang sangat rapi. "Re, aku tahu kamu mencintaiku. Aku juga tahu betapa takutnya kamu.
Tapi tahukah kamu, aku jauh lebih takut. Aku takut jika kita memulai sesuatu yang lebih dari teman, dan kita gagal, aku akan kehilangan satu-satunya orang yang paling mengerti aku di dunia ini. Jadi aku memilih untuk diam, menunggumu untuk lebih berani sedikit saja. Tapi kamu tidak pernah mengatakannya sampai semuanya terlambat. Aku terpaku. Surat itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku secara bersamaan. Jadi, selama ini, Dini mengangguk, air matanya jatuh kembali. Selama ini aku menunggumu, Reza. Andre adalah orang yang datang saat aku merasa paling hancur karena kehilanganmu. Dia yang memberiku kepastian saat kamu hanya memberiku keheningan. Aku menikah dengannya bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku butuh seseorang yang berani memilihku tanpa rasa takut akan kehilangan. Keheningan malam itu terasa sangat menyakitkan. Kebenaran ini datang di saat yang paling tidak tepat. Kami berdua berdiri di sana, meratapi waktu yang tidak bisa diputar kembali, meratapi ego dan ketakutan yang telah menghancurkan kemungkinan paling indah dalam hidup kami. Kenapa baru sekarang, Din? Bisikku dengan air mata yang mengalir deras. Karena aku ingin kamu tahu, bahwa kamu tidak pernah mencintai sendirian. Jawabnya sambil menyentuh pipiku untuk terakhir kalinya. Tapi hidup harus terus berjalan, Re. Aku sudah menjadi istri orang lain sekarang. Aku harus setia pada pilihanku. Dan kamu harus mulai memaafkan dirimu sendiri. Dini berjinjit, mengecup pipiku dengan sangat lembut. Sebuah perpisahan yang lebih menyesakan daripada ribuan kata makian. Dia kemudian berbalik, berjalan menuju mobil yang menunggunya di kejauhan. Aku hanya bisa berdiri diam, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Di depan gerbang sekolah itu, aku akhirnya mengerti. Cinta bukan hanya soal rasa, tapi soal keberanian untuk bicara sebelum waktu mencuri kesempatannya. Persahabatan kami mungkin sudah tamat, dan kisah teman tapi menikah ini memang menjadi nyata. Namun kami menikah dengan orang yang berbeda. Aku menatap langit malam untuk terakhir kalinya, menarik napas panjang, dan melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit pundakku. Aku masuk ke mobil, memutar kemudi, dan mulai berkendara menjauh. Kali ini, aku tidak lari dari kenyataan. Aku berjalan menuju masa depanku sendiri, meninggalkan sisa-sisa kenangan putih abu-abu itu terkunci rapat di gerbang sekolah tua yang kini sudah sunyi. Cerita ini berakhir di sini. Bukan dengan pelukan kemenangan, tapi dengan kedamaian yang lahir dari sebuah pengakuan. Selamat tinggal, Dini. Selamat tinggal, masa mudaku. Ini adalah kisah tentang Reza dan Dini, dua sahabat yang telah bersama selama 10 tahun sejak kecil. Reza memendam cinta yang sangat dalam, namun ia terlalu takut untuk mengungkapkannya karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketakutan itu perlahan menjadi nyata saat sosok Andre hadir dan memberikan kepastian yang tidak pernah diberikan oleh Reza. Karena rasa cemburu dan ego yang besar, Reza memilih untuk pergi dan menghilang tanpa kabar selama 5 tahun. Namun, takdir mempertemukan mereka kembali di hari pernikahan Dini dan Andre. Di balik pesta megah itu, sebuah rahasia besar terungkap. Dini sebenarnya juga mencintai Reza. Namun ia memilih menikah dengan Andre karena lelah menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Kisah ini berakhir dengan perpisahan pahit di depan gerbang sekolah lama mereka. Sebuah pengingat bahwa cinta tanpa keberanian hanya akan berakhir menjadi kenangan.